Selamat pagi sahabat Fresh Juice, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ika dari Jakarta yang merupakan member OMK DFJ Fellowship 11. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan dari Fresh Juice OMK Minggu 22 Mei 2022 yang akan dibawakan oleh teman kita Ria dari Jakarta yang merupakan salah satu admin dari grup OMK DFJ Fellowship 11. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Injil Yohanes. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita pasti pernah menonton film superhero. Dalam film superhero, biasanya ada adegan di mana seseorang yang sedang terdesak memanggil superhero itu untuk menolongnya. Entah dari mana, tiba-tiba saja sang superhero sudah datang dan membereskan segalanya sehingga kondisi menjadi aman terkendali. Adegan film superhero itulah yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar Injil hari ini. Injil hari ini membahas amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Di ayat ke-26, Yesus menjanjikan datangnya penghibur, yaitu Roh Kudus. Beberapa terjemahan menyebut penghibur ini helper atau penolong, comforter yang menyediakan penghiburan, atau advocate atau pembela. Dalam bahasa Latin, istilah yang digunakan adalah parakletos. Kata ini berasal dari dua kata dasar, para yang artinya di samping, dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi parakletos ini dapat dimaknai sebagai sosok yang dipanggil untuk berada di samping kita, untuk mendampingi kita ketika dibutuhkan. Itulah kenapa saya teringat film superhero ketika membahas hal ini. Namun, tentunya dalam kehidupan nyata, kehadiran Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pembela kita tidaklah sedramatis adegan dalam film superhero. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sulit merasakan kehadirannya dalam keseharian kita.
Saya sendiri tidak pernah mengalami pengalaman yang dramatis atau supernatural ketika berdoa mohon kehadiran Roh Kudus. Saya juga bukan orang yang mendapat karunia bahasa roh. Tapi kalau saya merefleksikan peristiwa-peristiwa dalam hidup saya tidak bisa mengabaikan kehadiran Roh Kudus yang membantu dalam berbagai hal. Salah satu contohnya adalah ketika saya berduka cita akibat kehilangan oma saya di tahun 2016. Saya sadar betul semua orang pada akhirnya pasti akan berpulang ke rumah Bapa. Tapi kehilangan anggota keluarga adalah hal yang paling saya takutkan. Tuhan tahu betul kelemahan dan kekhawatiran saya. Setahun sebelum peristiwa itu terjadi, saya seolah sudah disiapkan Tuhan. Saat itu tahun 2015, ada dorongan yang sangat kuat untuk aktif pelayanan di gereja. Di saat hidup saya juga sedang baik-baik saja. Pelayanan itu membuat saya jadi dikenal di gereja. Nah, saat oma saya mulai masuk rumah sakit, karena kami sudah kenal, kami mudah mendapat bantuan dari ketua lingkungan untuk mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit. Kemudian tetangga kami yang menjadi diakon juga sigap mengantarkan komuni ke rumah sakit. Kami pun bisa lebih tenang ketika oma benar-benar berpulang, sebab dia telah menerima perbekalan rohani. Dari sini saya merasa dorongan kuat yang saya rasakan untuk melayani itu bisa jadi adalah kehadiran Roh Kudus yang bahkan sudah memperingatkan saya jauh sebelumnya. Kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang datang ketika saya panggil juga saya rasakan ketika saya mendapat kesempatan untuk studi lanjut di tahun 2019. Secara manusiawi, berat sekali bagi saya untuk kuliah lagi setelah sekian lama, apalagi sambil bekerja. Ditambah lagi seluruh perkuliahan, mulai dari pengajaran, tugas, sampai tesis, harus menggunakan bahasa Inggris. Memahami bacaan saja saya pusing, apalagi menjawab pertanyaan dosen dengan bahasa Inggris. Bertahun-tahun kerja, pulang kerja biasanya saya sudah istirahat. Ini malah harus ikut kelas yang berat di malam hari. Ketika perkuliahan sudah setengah jalan, pandemi memaksa kami untuk kuliah online. Offline saja terasa berat, apalagi online. Kalau saya kilas balik, saya sadari betapa pertolongan Roh Kudus itu nyata dalam hari-hari itu. Meski saya sudah rajin berlatih bahasa Inggris, saya masih suka patah-patah dan sulit menjelaskan kalau tidak ada contekan. Tesis yang saya buat sendiri, ketika harus saya presentasikan dalam bahasa Inggris, itu saya masih kesulitan. Apalagi menjawab pertanyaan dosen saat sidang, yang pasti dalam bahasa Inggris. Di saat-saat kepepet itu, saya lebih tenang setelah berdoa. Nyatanya, saya tidak hanya mampu mempresentasikan dengan lancar, tapi juga menjawab pertanyaan dengan baik dalam bahasa Inggris. Di sini saya tidak bermaksud mengajak teman-teman untuk cukup berdoa dan memanggil Roh Kudus saja tanpa adanya usaha ya. Jika kita ingin berhasil, tentu juga dibutuhkan upaya dan jeripayah. Tapi jangan sampai ketika berhasil, kita hanya merasa ya ini semata-mata usaha kita sendiri dan melupakan peranan Roh Kudus yang membantu kita. Dalam membangun kehidupan rohani pun perlu sikap proaktif dari kita untuk menyambut uluran tangan Tuhan. Ketika Yesus mengenalkan sosok Parakletos, Ia juga menyebut bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua hal yang telah Tuhan katakan pada kita. Nah, kalau kita tidak pernah mendengarkan perkataan Tuhan, apa yang mau diingatkan? Benar, tidak selamanya kita bisa langsung memahami firman Tuhan ketika pertama kita mendengarnya. Tidak selamanya homili romo atau renungan yang kita dengarkan bisa langsung kita rasakan relevansinya dengan hidup kita. Tapi ketika kita mengalami kesulitan,
penghiburan Roh Kudus bisa kita terima dengan tiba-tiba saja kita ingat 1-2 ayat kitab suci atau homili yang sudah kita dengarkan bertahun-tahun lalu. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak pendengar sekalian untuk merefleksikan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa hidup kita. Entah sebagai penghibur di saat kita berduka, sebagai pembela di saat kita terdesak dan sulit berkata-kata, atau mungkin saat ini ada ayat kitab suci yang tiba-tiba terlintas di pikiran teman-teman. Mari kita lebih peka menyadari bahwa kita punya Parakletos yang lebih setia dan lebih superpower daripada superhero di film. Dengan demikian, semoga kedamaian selalu menghiasi hati kita, entah di saat susah maupun senang, sehingga hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi sesama. Amin. Terima kasih kepada Ria untuk renungannya yang sangat menyentuh. Semoga kita semua selalu menyertakan Roh Kudus di dalam doa dan perbuatan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi dan salam Fresh Juice.